Bentuk akar adalah akar-akar dari bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Contohnya akar 2, akar 3, 2 akar 2, akar 5 dan lainnya. Bentuk akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat pecahan. 2 pangkat 1/2 menjadi akar 2, atau boleh kita tulis duanya boleh atau langsung akar 2 saja. Nah, bentuk akar itu berupa bilangan irasional, sedangkan akar 4 bisa disederhanakan menjadi 2 pangkat 2 akar pangkat 2, sehingga pangkat 2-nya dengan akarnya dicoret sehingga jadi 2. 2 ini adalah bilangan rasional. Jadi akar 4 bukan bentuk akar. Dari bentuk akar tersebut dapat dikatakan bahwa akar 4, akar 9, akar pangkat 3 dari 8, dan lainnya bukan merupakan bentuk akar karena hasil akar-akarnya adalah bilangan rasional. Selanjutnya, menyederhanakan bentuk akar, di mana akar A, B sama dengan akar A dikali dengan akar B. Ingat kembali, untuk menyederhanakan bentuk akar ini, pilih salah satunya. Pilih antara A atau B ini bilangan kuadrat. Contoh soalnya, sederhanakan bentuk akar di bawah ini, akar 12. Akar 12 ini perkalian berapa yang menghasilkan nilai 12? 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Dari 3 itu 4 kali 3 atau 3 kali 4. 4 kali 3 yang berhasil memenuhi catatan ini, di mana A atau B-nya bilangan kuadrat, dan di sini 4 ini bilangan kuadrat, sehingga 2 pangkat 2 dikali 3. Ingat, 2 pangkat 2 akar jadi 2. Kita keluarkan 2-nya, 2 akar 3. Selanjutnya 20. Perkalian yang menghasilkan hasil 20 yaitu 4 kali 5. 4 kali 5, di mana 4 juga sama 2 pangkat 2, sehingga 2-nya bisa keluarkan, 2 akar 5. Kenapa 5 tidak bisa dikeluarkan? Karena 5 tidak bisa. Sederhanakan lagi. Lalu 24. Perkalian yang menghasilkan 24 yaitu 4 dikali 6 sama 2 pangkat 2 dikali 6, sehingga 2 pangkat 2 kali akar 6. Kayak gini panjangnya ya. 2 pangkat 2 akar ini bisa dicoret 2-nya ini menjadi 2 kali akar 6 sama dengan 2 akar 6 gitu. Akar 50, 25 dikali 2. 25 itu berapa? Bilangan akar berapa? Dari 5 kan, 5 pangkat 2 itu 25, sehingga 5 akar 2 hasilnya. Lalu 96 itu perkalian menghasilkan 96 yang salah satunya bilangan kuadrat, yaitu 16 dikali 6. 16 ini berapa kali berapa? 4 pangkat 2 dikali akar 6, sehingga 4 akar 6. 75 sama perkalian berapa yang menghasilkan 75 dan salah satunya adalah bilangan kuadrat, yaitu 25 dikali 3. 25 ini itu bilangan kuadratnya 5 pangkat 2 dikali akar 3, sehingga coret 2-nya, coret akarnya menjadi 5 akar 3. Menarik akar kuadrat. Untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat mengubah dalam penjumlahan dua bilangan dan dalam perkalian dua bilangan. Akar A ditambah akar B menjadi rumusnya akar A ditambah B ditambah 2 akar AB. Lalu akar A min B
sama dengan akar A ditambah B dikurang 2 akar AB. Catatannya, bilangan yang ada di depan tanda akar yang dalam haruslah bilangan 2. Operasi bentuk akar yaitu A akar C ditambah B akar C sama dengan A ditambah B kali akar C. Lalu yang kedua, A akar C dikurang B akar C sama dengan A dikurang B akar C. Lalu yang ketiga, A akar C dikali B akar D sama dengan A dikali B, akarnya juga dikali C kali akar D. Selanjutnya, rumus-rumus yang harus kita hafal itu merasionalkan pecahan bentuk akar. Ini harus dihafalkan sehingga memudahkan menyelesaikan soal bentuk akar, di mana A per akar B rumusnya menjadi A per B akar B. Lalu yang kedua, akar A per akar B sama dengan 1 per B kali akar AB. Yang ketiga, A per akar B ditambah C sama dengan A akar B dikurang C per B dikurang C kuadrat. Lalu yang keempat, A per akar B dikurang C sama dengan A akar B ditambah C per B dikurang C kuadrat. Yang kelima, A per akar B ditambah akar C sama dengan A dalam kurung akar B dikurang akar C per B min C. Yang keenam, A per akar B min akar C sama dengan A dalam kurung B akar B ditambah akar C per B min C. Itulah rumus yang harus kita hafal untuk membantu menyelesaikan soal-soal bentuk akar. Yang kedua, bentuk sederhana dari akar 5 ditambah akar 3 per akar 5 dikurang akar 3 adalah berapa? Kita ingat kembali jika rumusnya A per akar B min akar C itu menjadi A dikali dengan akar B ditambah C akar C atau akar sekawannya, lalu B min C kita masukkan. A nya itu adalah 5 akar 5 tambah akar 3. Masukkan akar 5 ditambah akar 3. Lalu dikali akar B ditambah akar C. Akar B nya berapa? 5. Akar 5 ditambah akar C. Akar C berapa? Akar 3 per B dikurang C. B nya berapa nilainya? 5. Akar 5. Maaf, bukan akar lagi, menjadi 5. 5 dikurang C. C nya 3. Sehingga hasilnya 5 dikali akar 5 dikali akar 5 menjadi 5. Lalu akar 5 dikali akar 3 yaitu akar 5 kali 3 akar 15, lalu ditambah lagi 3 dikali akar 3 kali akar 5 itu 15 lagi, akar 15, lalu akar 3 dikali akar 3 menjadi 3 per 5 dikurang 3 yaitu 2. Sehingga 5 kita jumlahkan yang sama, 5 ditambah 3 yaitu 8. Lalu akar 15 ditambah akar 15 menjadi 2 akar 15 per 2. Lalu kita sederhanakan kembali, 8 dibagi 2 bisa menjadi 4 ditambah 2 dibagi 2 1 akar 15, sehingga jawabannya adalah 4 tambah akar 15. Ya, jawabannya yaitu yang C.
Selanjutnya nomor 3, hasil dari 7 akar 5 dikurang 4 akar 75 ditambah 2 akar 45 dikurang 2 akar 27 adalah berapa jawabannya? Kita sederhanakan kembali. Yang bisa sederhanakan, 7 akar 5 ini tidak bisa disederhanakan menjadi 7 akar 5. Kita tulis kembali, lalu 4, 75 bisa sederhanakan jadi 25 dikali dengan 3. 25 kali 3 hasilnya 75, di mana 25 ini bilangan kuadrat. Sehingga bisa disederhanakan, lalu ditambah 2 dikali 45 juga bisa disederhanakan menjadi 9 kali 5. Lalu dikurang 2, 27 juga bisa disederhanakan menjadi 9 dikali 3. Lalu 7 akar 5 tulis kembali dikurang 25 ini menjadi 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat, sehingga bisa dikeluarkan jadi 4 dikali 5 akar 3 ditambah 2. 9 ini bisa dikeluarkan menjadi 3 dikali 3 akar 5 dikurang 2. Akar 9 juga bisa dikeluarkan menjadi kali 3 akar 3. Kenapa bisa dikeluarkan akar 9? Karena akar 9 ini kan bilangan kuadratnya ada 3 pangkat 2, sehingga bisa dihilangkan 2 akarnya ini bisa dihapus menjadi 3. Begitu juga dengan akar 25. 5 pangkat 2 menjadi dihapus tinggal 5. Kenapa bisa dikeluarkan menjadi 5? Lalu 7 akar 5 lalu 4 kali 5 20 akar 3 ditambah 2 dikali 3 yaitu 6 akar 5 dikurang 2 kali 3 6 akar 3. Yang akarnya sama bisa dijumlahkan. Sini yang akarnya sama yaitu ini 6 akar 5 dengan 7 akar 5. Jadi 7 akar 5 ditambah 6 akar 5. Lalu yang sama kembali yaitu 20 akar 3 min 20 akar 3 sama dengan yang sama adalah 6 akar 3. Kita kurangkan. Lalu 7 ditambah 6 itu 13 akar 5. Jika akarnya sama, maka yang di depannya, nilai yang di depan kita tambahkan, kita jumlahkan. 7 tambah 6 itu 13. Jadi 13 akar 5. Lalu dikurang 20 dikurang minus 20 dikurang 6 menjadi min 26. Min 26 akar 3. Jawabannya menjadi yang A. Nomor 4, hasil dari akar 7 dikurang 2 akar 10 menjadi, kita ingat kembali jika akar A ditambah B plus minus 2 akar A B itu menjadi akar A plus minus akar B. Kita ingat kembali ini rumusnya, maka kita menggunakan rumus ini. Dari ini kita ubah dia menjadi bentuk yang ini. 7, nilai 7 dan nilai 10 ini harus memiliki nilai yang sama antara A tambah B ini dengan A kali B ini. Jadi 7 ini jika ditambahkan berapa nilainya? Hasilnya 7. 5 tambah 2 itu 7. 5 ditambah 2 itu 7. Dikurang, karena ini dikurang sehingga dikurang 2. 10 perkalian berapa yang hasilnya 10? Ada nilainya 5 dengan 2. 5 kali 2. 5 kali 2 yaitu 10. Sama dengan rumus yang ini. A, B, ini 2. Ini juga A juga sama, A. Lalu B-nya 2 sama 2. 2. Lalu kita masukkan kembali ke rumus yang ini. Akar A-nya berapa? Ini kan tadi A, ini B. Ini A, ini B. A-nya berapa? 5. Kita menggunakan yang negatif karena soalnya negatif. Kalau soalnya positif, maka kita menggunakan positif juga. Karena dia negatif, kita menggunakan negatif. Jangan lupa
akar 2 karena B-nya akar 2. Jadi jawabannya yaitu yang C. Selanjutnya, tentukan hasil operasi berikut. 4 akar 8 ditambah 3 akar 18. Kita sederhanakan terlebih dahulu. Menjadi 4 akar 8 bisa sederhanakan menjadi 4 dikali 2. Karena 4 merupakan bilangan kuadrat, sehingga bisa sederhanakan. Lalu 3 akar 18, perkalian berapa yang hasil 18? Dan salah satunya adalah bilangan kuadrat, yaitu nilai 9 kali 2. 9 kali 2 itu 18 dan 9 merupakan bilangan kuadrat, sehingga 4 akar 4 yaitu 2. Kita keluarkan jadi 2. Lihat 2-nya tulis lagi, akar 2 tulis kembali, lalu 3 akar 9 yaitu menjadi 3. Lalu akar 2. Kenapa akar 2 tidak dikeluarkan? Karena tidak bisa sederhanakan kembali. Kalau 9 itu merupakan bilangan kuadrat. Akar 9 dari itu 3 pangkat 2 menjadi 3. Itulah kenapa dia bisa dikeluarkan ke sini, di luar dari akar. Sedangkan akar 2 tidak bisa dikeluarkan karena tidak bisa sederhanakan kembali atau bilangan irasional. Lalu 4 dikali 2 yaitu 8. 8 akar 2 ditambah 3 kali 3 yaitu 9 akar 2. Setelah akarnya sama, akar 2, maka selanjutnya adalah 8 ditambah 9. Yang di depan akar, yang ini ditambah yang ini. 8 tambah 9 akar 2. 8 tambah 9 nilainya berapa? 17. 17 akar 2. Itulah hasilnya. Lalu yang B, akar 147 dikurang akar 48. Perkalian berapa yang hasilnya 147 dan salah satunya merupakan bilangan kuadrat, yaitu 49 dikali 3. Karena 49 merupakan bilangan kuadrat dari 7. Lalu dikurang akar 48. Perkalian yang hasilnya 48, yang salah satunya merupakan bilangan kuadrat, yaitu 16 dikali 3. 16 ini merupakan bilangan kuadrat. Berapa? Dari 4. Lalu 49 itu 7 kuadrat dikali 3 dikurang yang ini 4 kuadrat dikali 3. Lalu 7-nya bisa dikeluarkan jadi 7 akar 3 dikurang 4 akar 3. Lalu karena akarnya sudah sama, maka tinggal dikurangkan. 7 dikurang 4 akar 3. 3 akar 3. Untuk yang C, perkalian akar 12 dikali akar 27. Caranya ya langsung perkalikan. 12 dikali 27 yaitu akar 324. Berapa akar 324? Yaitu bilangan kuadrat dari 18. 18 kuadrat atau pangkat 2 itu sama dengan 324, tinggal coret 2-nya sehingga 18. Karena 18 kali 18 hasilnya 324. Nomor 6, hitunglah hasil operasi dari akar 51 dikali akar 75 per akar 204. Kita sederhanakan terlebih dahulu. Akar 51 tidak bisa sederhana lagi karena bilangan irasional. Sehingga akar 51 dikali 75 ini bisa sederhanakan kembali. Perkalian hasilnya 75 dan salah satunya bilangan kuadrat, yaitu akar 25 dikali 3. Karena 25 kali 3 hasilnya 75 dan 25 ini merupakan bilangan kuadrat dari berapa? 5 kuadrat. Lalu per akar 204. Akar 204 bisa sederhanakan kembali, yaitu berapa? 51 dikali 4. Karena 51 kali 4 hasilnya 204. Dan 4 ini merupakan bilangan kuadrat. Lalu akar 51 dikali 25 bisa dikeluarkan 5-nya menjadi 5 akar 3. Lalu 51 tidak bisa. Namun 4 bisa karena merupakan bilangan kuadrat, sehingga
4 itu bilangan kuadrat dari 2, sehingga dikeluarkan 2. 2 akar 51. Lalu apalagi yang bisa dicoret? 51 bisa nggak dicoret? Yang bisa dicoret adalah 5 akar 51. Coret. Sehingga hasilnya 5 akar 3 per 2. Inilah hasilnya. Lalu sederhanakan bentuk berikut. 2A akar pangkat 3 dari 16 ditambah akar pangkat 3 dari 81A pangkat 3 dikurang 5A akar pangkat 3 dari 2. Berapa bentuknya? 2A akar pangkat 3 dari 16 bisa disederhanakan. 2A 16 ini bisa sederhanakan menjadi 8 dikali 2. 8 kali 2 hasilnya 16. Dan 8 ini merupakan bisa dari akar pangkat 3 berapa? 2. Karena 2 kali 2 kali 2 yaitu 8. Lalu ditambah akar pangkat 3 dari 81 bisa sederhanakan kembali menjadi berapa? 27 dikali 3. A pangkat 3. Lalu min 5A akar pangkat 3 dari 2. Yang ini tidak bisa sederhanakan kembali, maka ditulis ulang. Lalu 2A akar pangkat 3 dari 8 kali 2. Terus kembali 2A. Lalu 8 ini bisa menjadi berapa? 2 pangkat 3, sehingga bisa dikeluarkan menjadi 2. Lalu akar pangkat 3 dari 2 ditambah 27 bisa dikeluarkan menjadi 3. Lalu selain itu ada A pangkat 3 bisa dikeluarkan menjadi A. Jangan lupakan A-nya. Lalu 3 dikurang 5A akar pangkat 3 dari 2. Ini nilainya dari akar pangkat 3 dari 8. Akar pangkat 3 dari 8 yaitu perkalian berapa yang hasilnya 8. Pangkatnya jadi berapa? 2 pangkat 3, karena 2 kali 2 dikali 2 hasilnya 8. Lalu tinggal dicoret pangkat dengan akarnya menjadi 2. Itulah kenapa 2-nya ditulis di luar, karena sudah bisa dikeluarkan dari akar. Lalu 27 sama akar pangkat 3 dari 27 yaitu 3 pangkat 3. Hasilnya berapa? 3 pangkat 3 itu berapa? 3 dikali 3 dikali 3 hasilnya itu 27. Sehingga 3 pangkat 3 hasilnya 27, sehingga bisa dikeluarkan 27. Akar pangkat 3 dari 27 itu hasilnya 3. Kita coret 3-nya dan akarnya menjadi 3. Itulah kenapa nilainya 3 di luar. Lalu yang akar pangkat 3 dari A pangkat 3, kita coret pangkat 3-nya dan akarnya menjadi A. 3 ini tidak bisa dikeluarkan karena dia bilangan irasional. Lalu yang ini 5A akar pangkat 3 dari 2. Kenapa tidak bisa disederhanakan? Karena ini bilangan irasional. Lalu yaitu 2 dikali 2 yaitu 4A akar pangkat 3 dari 2. Lalu 3A kita tulis kembali ditambah 3A akar pangkat 3 dari 3 dikurang 5A akar pangkat 3 dari 2. Yang sama bisa dijumlahkan akarnya. Yang akar 2 itu sama dengan akar 2 yang ini, sehingga bisa dijumlahkan 4A ditambah dikurang, karena ini dikurang 5A akar 2 akar pangkat 3 dari 2.
lalu 3A akar pangkat 3 dari 3. 4A dikurang 5A yaitu min A akar pangkat 3 dari 2 ditambah 3A akar pangkat 3 dari 3. Hasilnya yang ini min A akar pangkat 3 dari 2 ditambah 3A akar pangkat 3 dari 3. Lalu yang nomor 8, bentuk sederhana dari 12 diper 3 akar 2 dikurang 2 akar 3. Kita ingat kembali jika A per akar B dikurang akar C menjadi akar A akar B ditambah akar C. Ini merupakan akar sekawan dari nilai ini. Lalu B dikurang C. Nah, kita masukkan 12 ini adalah A. Kita masukkan kembali 12. Lalu akar B mana? Di 3 akar 2. Kita masukkan 3 akar 2 ditambah akar C yang mana? Yang ini, yaitu 2 akar 3. Terus kembali 2 akar 3 per B dikurang C. Nah, nilainya di sini adalah akar B dan akar C. 3 akar 2 dikurang 2 akar 3. Ini adalah A, ini B, ini C. Akar B, akar C. Nah, untuk mendapatkan nilai B ini, maka kita akarnya dipangkatkan. Jadi 3 akar 2 pangkat 2. Kenapa dipangkatkan? Karena untuk menghilangkan akar ini sehingga mendapatkan nilainya B dikurang 2 akar 3 pangkat 2. Lalu 12 3 akar 2 ditambah 2 akar 3 per 3 akar 2 pangkat 2. 3 kali 3 pangkat 2 itu 9. 3 pangkat 2 itu 9. 2 pangkat 2 ada akarnya, tinggal dicoret menjadi 2 dikurang 2 kali 2 yaitu 4. Akar 3 pangkat 2 yaitu 3. Begini. Kalau yang belum masih paham, 3 akar 2 pangkat 2 menjadi 3 pangkat 2 pangkat akar pangkat 2 gini, 2 pangkat 2. Lalu 3 pangkat 2 itu 9. Sedangkan yang ini tinggal coret pangkat dan akar. 9 dikali 2. Itulah hasilnya 9 kali 2. Lalu 12 kali 3 akar 2 ditambah 2 akar 3 per 9 kali 2 yaitu 18 dikurang 4 kali 3 yaitu 12. 3 akar 2 ditambah 2 akar 3 per 6 sehingga bisa diperkecil kembali. 12 dibagi 6 yaitu 2. 3 akar 2 ditambah 2 akar 3. Setelah ini baru kita kalikan 2 dikali 3 akar 2 menjadi 6 akar 2. Lalu 2 dikali dengan 2 akar 3 menjadi 4 akar 3. Selesai baru. Jawabannya yang mana? Yang C. Selanjutnya, bentuk sederhana dari akar 5 tambah akar 2 dikali akar 5 dikurang akar 2 per 2 akar tambah akar 3. Caranya kita kalikan yang atas dengan akar sekawan. Caranya yang pertama yaitu akar 5 dikali akar 5 yaitu 5.
akar 5 kali akar 5 menjadi 5. Lalu akar 5 dikali akar 2 menjadi min akar 10. Lalu ditambah 2, akar 2 dikali akar 5 menjadi akar 10. Lalu akar 2 dikali min akar 2 menjadi min 2 per 2 ditambah akar 3. Lalu akar 10 tambah akar 10 ini bisa dicoret karena min 10 tambah akar 10 sama dengan 0 kan, habis. Lalu 5 dikurang 2 per 2 tambah akar 3. Sudah, setelah ini bagaimana lagi caranya? Caranya dengan mengalihkan akar sekawan. 5 per kurang 2, 2 ditambah akar 3 dikali dengan 2. Karena akar sekawannya dari plus yaitu negatif. Jadi 2 dikurang akar 3 per 2 dikurang akar 3 sama dengan 5 dikali 2 sebentar kita bisa sederhanakan kembali. 5 dikurang 2 ini adalah 3 dikali 2 min akar 3. Lalu yang bawah baru bisa kita sederhanakan lagi. 2 dikali 2 yaitu 4. Lalu 2 dikali min akar 3 yaitu 2 akar 3. Lalu akar 3 dikali 2 yaitu positif 2 akar 3. Lalu akar 3 dikali min akar 3 menjadi 3. Yang mana bisa sederhanakan lagi? 3 dikali 2 akar 3, 3 kali 2 yaitu 6. Lalu min 3 akar 3. Lalu yang ini 4 dengan 3 bisa sederhanakan. 4 kurang 3 yaitu 1. Lalu yang min 2 akar 3 ditambah 2 akar 3 kan habis. Jadi jawabannya adalah 6 min 3 akar 3. Selanjutnya yang terakhir bentuk sederhana dari 3 akar 2 per akar 5 ditambah akar 7. Caranya yaitu dikalikan dengan akar sekawannya. 3 akar 2 per akar 5 ditambah akar 7 dikali akar 5 dikurang akar 7 per akar 5 dikurang akar 7. 3 akar 2 ini dikali ini, 3 akar 2 dikali akar 5 menjadi 3 akar 10. Lalu 3 akar 2 kali akar 7 yaitu 3 akar 14 per 5 kali akar 5 menjadi 5. Lalu akar 5 dikali min akar 7 yaitu min 35. Jangan lupa akarnya. Lalu akar 7 dikali akar 5 yaitu plus akar 35. Lalu akar 7 dikali akar 7 menjadi min 7. Sederhanakan lagi, akar 35 ini habis. Lalu menjadi 3 akar 10 dikurang 3 akar 14 per 5 dikurang 7 berapa? 3 akar 10 dikurang 3 akar 14 per 2. Jawaban yang mana? Ada nggak jawabannya? Atau tulis kembali 3 per 2 akar 10 dikurang 3 per 2 akar 14. Jawabannya yang mana? Oh, mohon maaf, salah di sini. 5 dikurang 7 itu min 2, negatif 2. Sehingga 3 akar 10 dibagi min 2 menjadi 3 per 2 min ya, min 3 per 2 akar 10. Lalu yang ini min 3 akar 14 dengan dibagi dengan min 2 menjadi positif dia, 3 per 2 akar 14. Kita balik, tukar yang positif di depan, yang negatif di belakang. Maka didapatkan jawabannya yang nilainya yang B.